Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ma amarallahu bihi fi kitabihi imma ay yuwajjaha ila man lam yadkhul fihi fa hadza amrun lahu bid-dukhul fihi. Apa-apa yang Allah perintahkan di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim antara diarahkan kepada orang yang belum masuk dalam perintah tersebut, maka ini adalah perintah baginya untuk masuk dalam perintah tersebut. Wa imma ayyuwajjaha liman dakhala fihi fa hadza amruhu bihi yusahhiha ma wujida minhu wa yas'a fi takmili ma lam yujad minhu. Dan bisa jadi perintah tersebut diarahkan kepada orang-orang yang memang sudah masuk dalam perintah tersebut, maka ini adalah perintah baginya untuk memperbagus apa-apa yang telah dia miliki atas perintah tersebut, apa-apa yang telah dia lakukan atas perintah tersebut, atau agar dia bisa menyempurnakan apa-apa yang telah atau apa-apa yang belum dia laksanakan dalam perintah tersebut. Jadi perintah di dalam Al-Qur'an itu diarahkan kepada orang yang belum masuk dalam perintah tersebut, yakni orang yang belum melaksanakan perintah tersebut, sehingga itu adalah perintah untuk melaksanakannya, dan diarahkan juga kepada orang yang sudah melaksanakannya, sehingga ini adalah perintah untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan atau menyempurnakan apa yang dia sudah lakukan, gitu ya. Maka ini adalah fungsi dari khitab yang ada di Al-Quran. Jadi khitab tersebut bisa diarahkan kepada baik yang belum melaksanakannya ataupun yang sudah melaksanakannya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, hadhil qa'idah muhimmah. Kaidah ini adalah penting sekali, ya. Idza wajjahal khitab Idza wajjaha al-khitaba bi syai'in ila syakhsin lam yattasif bihi fa huwa amrun bi fi'lihi wa ijadihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khitab kepada mengarahkan khitab tentang sesuatu, yakni khitab itu maksudnya orang yang dijadikan sebagai objek atau tujuan dari perkataan tersebut, gitu ya. Itu namanya khitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan khitab tentang sesuatu kepada seseorang yang belum memiliki sifat tentang sesuatu tersebut, belum disifati tentang sesuatu tersebut, yakni belum melakukan hal tersebut, fahuwa amrun bi fi'lihi wa ijadi, maka itu adalah perintah baginya untuk melaksanakannya. Mithlu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Falaisa kullun nasi abidina lillah, maka setiap manusia itu tidaklah setiap manusia itu beribadah kepada Allah. Ya, banyak yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul khitabu huna muwajjahan hatta ilal kuffar. Maka khitab dari ayat ini itu diarahkan juga kepada orang kafir. Fayakunu amrun bi fi'li hadzal syai'. Maka ketika diarahkan kepada orang kafir, ketika ayat ini juga relevan kepada mereka, maka maksudnya adalah ayat ini memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan, yaitu u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Amma idza wajjaha al-amra ila man talabbasa bihi wattasafa bihi fahuwa amrun bitahqiqihi. Adapun ketika khitab tersebut diarahkan, ketika perintah tersebut diarahkan kepada orang yang memang sudah melaksanakannya dan sudah disifati oleh khitab tersebut, maka ini adalah perintah untuk menyempurnakannya, bitahqiqihi wa takmili ma naqasa minhu. Merealisasikan, yakni bisa dimaknai menyempurnakan, sama maknanya dengan takmil, menyempurnakan apa-apa yang masih kurang. Kaqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maka ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk beriman. Ya, sebagian orang bisa jadi heran, ini bagaimana caranya memahami ayat ini?
memerintahkan orang yang beriman memerintahkan orang yang beriman untuk beriman. Bukankah mereka sudah beriman? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum-sebelumnya. Wa ma asbaha dzalik, maka ya ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya itu masuk dalam kaidah ini, yaitu ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk beriman, maksudnya adalah untuk menyempurnakan iman mereka dan ya memperbaiki apa-apa yang masih kurang dari iman mereka tersebut. Wa hadhil qa'idatu muhimmah li'annahu ahyanan yaridu 'alal insan kaifa yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa huwa ya'ti bi syairil islami kulliha. Ini adalah kaidah penting karena ya terkadang seseorang itu bertanya-tanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Ya, sementara orang yang terkena khitab tersebut, yaitu orang yang beriman, dia telah melaksanakan syiar-syiar Islam semuanya. Dia telah beriman. Fa yakunu amran bi itmami ma naqasa minhu wa ikmali ma kana mawjudan min. Maka jawabannya adalah perintah ini adalah perintah untuk menyempurnakan apa-apa yang masih kurang, yakni memperbaiki apa-apa yang masih kurang, dan ikmali ma kana mawjudan minhu, ya, menyempurnakan apa-apa yang telah dia lakukan. Wa hadhil qaidah muttarida fi jamil awamir al-Qur'aniyah. Kaidah ini berlaku untuk semua perintah yang ada di Al-Qur'an. Usuliha wa furu'iha. Baik perkara usul ataupun perkara furu'. Baik perintah dalam masalah usul ataupun perintah dalam masalah furu' di Al-Qur'anul Karim. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, aminu bima nazzalna. Berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan. Minal kismil awal, maka ini termasuk jenis pertama, termasuk pembahasan pertama dari kaidah ini, yaitu memerintahkan kepada ahli kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga ini perintah kepada orang-orang yang belum melakukan perintah tersebut. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, minas tsani was tsalits. Maka ini termasuk kategori kedua dan ketiga. Apa yang dimaksud? Kategori kedua dan ketiga itu maksudnya ya memperbaiki ini, liyusahhiha ma wujida minhu, memperbaiki apa-apa yang sudah dia lakukan. Wa yas'a fi takmili ma lam yujad minhu. Ini yang ketiga. Yaitu kemudian menyempurnakan apa-apa yang belum dia lakukan. Jadi ini kategori kedua dan ketiga yang dimaksud oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Fa innahu amarahum bima yusahhihu wa yukmilu imanahum atau yukammilu imanahum min al-a'mali adh-dhahirah wal batinah. Maka ini adalah perintah kepada mereka untuk memperbaiki dan menyempurnakan iman mereka, ya, iman baik itu berupa amalan zahir ataupun amalan batin. Kita ingat iman itu adalah ya i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan perbuatan di anggota tubuh. Wa kamalil ikhlasi fiha. Demikian pula ini perintah untuk menyempurnakan keikhlasan dalam keimanan tersebut, dalam amalan-amalan tersebut, baik yang zahir ataupun yang batin. Wa nahyi amma yufsiduha wa yumkisuha, dan larangan untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak iman tersebut atau mengurangi. Merusak ini berarti pembatal keimanan, mengurangi ini berarti pengurang keimanan. Wa kadzalika amruhu lil mu'minin ay yuqimus shalah. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat, wa yusumu Ramadan, berpuasa Ramadan, amrun bitakmili dzalik. Ini adalah perintah untuk menyempurnakan perintah-perintah tersebut, menyempurnakan hal-hal tersebut. Wal qiyami bikulli syartin
wa mukammilin lidzalikal amal, dan juga perintah untuk melaksanakan semua syarat dan semua pelengkap dari amalan tersebut. Wan nahyi an kulli mufsidin wa munqisin lidzalikal amal, dan ini juga larangan untuk melakukan segala sesuatu yang bisa merusak amalan tersebut, membuatnya tidak sah atau mengurangi derajat pahala dari amalan tersebut. Wa kadzalika amruhu lahum bitawakkuli wal inabati wa nahwiha min a'malil qulub huwa amrun bitahqiqi dzalik. Demikian pula perintah bagi mereka. Ini adalah perintah kepada mereka untuk demikian pula ya, ini Syekh Sa'di membicarakan perintah yang lain. Demikian pula perintah ya untuk bertawakal dan kembali kepada Allah, dan perintah-perintah yang lain yang itu masuk dalam amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati, huwa amrun bitahqiqi. Maka ini adalah perintah untuk melaksanakan amalan ibadah hati tersebut ya, wa ijadu ma lam yujad minhu ya, kemudian perintah untuk melakukan apa-apa yang belum dilakukan ya. Jadi zahirnya di sini maksudnya adalah ini perintah, maksudnya perintah kepada kaum mukminin ya. Wa kadzalika amruhu lahum. Yang dimaksud lahum di sini lil mukminin. Perintah Allah kepada orang mukmin untuk bertawakal, untuk kembali kepada Allah, untuk melakukan amalan-amalan ibadah hati seperti takut kepada Allah, cinta kepada Allah ya, khusyuk kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, istighosah kepada Allah, dan seterusnya. Ini amalan-amalan ini sudah dilakukan oleh kaum mukminin ya. Itulah yang membuat, kalau mereka tidak melakukan hal itu kemudian mengarahkan amalan tersebut kepada selain Allah, maka ini tentunya adalah kesyirikan ya. Tapi kaum mukminin sudah melakukan hal-hal tersebut, amalan ibadah hati tersebut, tetapi tentunya bobotnya bertingkat-tingkat, beda antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga perintah kepada mereka, kepada kaum mukminin untuk melakukan amalan-amalan ibadah hati ini maksudnya adalah untuk memperbaiki apa yang masih kurang, menyempurnakan apa yang sudah ada. Wa bihadzal qaidah nafhamu jawab al-irad alladhi yuridu ala talabil mu'minin min rabbihim al-hidayah ila siratal mustaqim. Dengan kaidah ini kita bisa memahami jawaban atas ya syubhat yang al-irad alladhi yurad, mungkin bisa dibaca demikian, bisa dibaca pasif ya, atas syubhat yang sempat beredar tentang bagaimana kaum mukminin masih meminta kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Wallahu qad hadahum lil Islam, sementara Allah telah memberikan hidayah kepada mereka untuk yakni memeluk Islam, untuk berada di atas jalan yang lurus. Jawabuhu ma tadammanathu hadhil qaidah. Jawabannya adalah apa yang dikandung oleh kaidah ini, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang Islam, kaum mukminin sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan mereka untuk berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah supaya ya memperbaiki apa yang masih kurang dan menyempurnakan apa yang sudah ada, sehingga mereka lebih istiqomah dan yakni lebih sabat di atas jalan yang lurus tersebut. Wala yuqalu hadza tahsilun lil hasil. Tidak boleh dikatakan ini tahsilun lil hasil. Ini berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sudah didapatkan, yakni perkara sia-sia. Dengan kata lain, perkara sia-sia. Tahsilun lil hasil, ini bahasa lain dari ini adalah perkara sia-sia. Fafham hadzal asl al jalil an-nafi' alladhi yaftahu laka min ababil ilmi kunuzan wa huwa fi ghayatil yusri wal wuduh. Maka jawabannya adalah pahami kaidah ini ya, prinsip ini yang agung ini, yang bermanfaat ini, yang kaidah ini membuka kepada engkau ya pintu ilmu banyak sekali ya, yakni hal-hal yang berharga dari ilmu. Wa huwa fi ghayatil yusr wal wuduh, karena kaidah ini mudah untuk dipahami ya, mudah sekali untuk dipahami. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, al-mu'minu yaqul ihdinas siratal mustaqim.
Orang mukmin itu berkata, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Anta qad hudita, engkau telah diberikan petunjuk. Walakin baqiya 'alaika takmil. Akan tapi ya masih harus ada yang disempurnakan dari amalan kita. Ya, masih ada yang harus antum sempurnakan. Fama ana fa'iluhu yahtaju ila takmilin wa tahsinin wa ikmalin fi ma naqasa minni. Ya, maka apa-apa yang kulakukan, maka itu butuh penyempurnaan, butuh sesuatu yang memperbagusnya, butuh sesuatu yang melengkapinya, ya, melengkapi apa-apa yang aku masih kurang. Fa anta masalan tusalli salawat, misalkan engkau salat, ya, melakukan ibadah salat, lakin hal ta'ti bir rawatib kulliha, akan tapi apakah engkau melaksanakan salat sunnah rawatib semuanya? Qad la ta'ti biha, bisa jadi engkau tidak melakukannya. Tusalli salawat, engkau melaksanakan ibadah salat, lakin halis salawatu kamilah, akan tapi apakah salat-salat tersebut sempurna? Qad tansarifu min salatika wa lam yuktab laka minha illa al-ushr, masalah. Bisa jadi engkau selesai dari salat engkau, sementara tidak dituliskan kepada engkau pahala dari salat engkau tersebut kecuali 1/10-nya saja, misalnya. Fahadhil qaidah, maka kaidah ini kama qala Syekhuna, sebagaimana disebut oleh Syekhuna yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, qaidatun muhimmatun jidda. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Yazulu biha iskalun katsir. Ya, dengan kaidah ini bisa kita hilangkan permasalahan atau syubhat yang banyak sekali. Wa yastahdirul insanu biha kaifa yad'u Allah jalla wa ala idza qala ihdinas siratal mustaqim. Sehingga dengan kaidah ini juga kita bisa, ya, seseorang itu bisa menghadirkan apa-apa yang dibutuhkan untuk dia hadirkan, apa yang dia butuhkan untuk dia, yakni hadirkan di hatinya atau munculkan di hatinya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berkata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi bisa jadi dia bisa menghadirkan, misalkan, ya Allah sempurnakanlah salat hamba, sempurnakanlah puasa hamba, zakat hamba dan seterusnya, amalan-amalan hamba dan seterusnya. Ya, mudahkanlah hamba untuk menuntut ilmu syar'i sehingga bisa semakin mengetahui jalan yang lurus tersebut. Itu hal-hal yang bisa kita hadirkan dalam doa kita. Kemudian kita masuk dalam kaidah selanjutnya, kaidah ke-47. Idza kana siyaqul ayati fi umurin khassah wa aradallahu an yahkum 'alaiha wa dzalikal hukm la yahtassu biha bal yashmaluha wa yashmalu ghairaha ja'allahu bil hukmil 'am. Kaidah 47, kaidah yang sangat penting. Ketika konteks ayat itu berbicara dalam perkara yang khusus, sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghukumi atas perkara tersebut, ya, sementara hukum tersebut tidak khusus hanya pada perkara tertentu tadi, akan tapi juga mencakup perkara tertentu tadi dan perkara yang selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hukum umum. Wa hadhil qaidah min asraril Qur'an wa bada'i'ih. Kaidah ini adalah di antara rahasia Al-Qur'an dan harta karun yang ada di Al-Qur'an. Perkara yang penting sekali yang ada di Al-Qur'anul Karim. Wa akbari dalilin ala ihkamihi wa intizamihil ajib. Dan juga kaidah ini termasuk, ya, petunjuk yang terbesar yang menunjukkan kepada keteraturan Al-Qur'an, ya, dan yakni bagusnya struktur Al-Qur'an, ihkam, intizam, keteraturan, ihkam yakni kokohnya struktur yang ada di Al-Qur'anul Karim. Yang itu semuanya mencengangkan, gitu, keteraturan yang mencengangkan. Wa amthilatu hadhil qaidah katsira. Contoh dari kaidah ini banyak. Minha lamma dzakarallahu al-munafiqina wa dhammahum wastathna minhum at-ta'ibin. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, kemudian mencela mereka. Wastathna minhum at-ta'ibin, kemudian mengecualikan dari mereka orang-orang yang bertaubat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan orang-orang munafik, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang bertaubat,
Allah berfirman, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, berbuat islah, wa tasamu billah, meminta perlindungan kepada yakni berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan amalan-amalan mereka kepada Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang mukmin. Falamma aradallahu ayyahkum lahum bil ajr lam yakul wa sawfa yu'tihim ajran azima. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya hendak menghukumi, hendak menyebutkan keputusan Allah tentang pahala untuk mereka, bagaimana pahala orang-orang yang bertaubat dari kemunafikan, Allah tidak berfirman wa sawfa yu'tihim ajran azima. Allah tidak berfirman Allah akan memberikan kepada mereka, menggunakan kata mereka, pahala yang besar, akan tapi Allah berfirman bal qala wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada orang-orang mukmin pahala yang besar. Jadi ketika konteksnya sedang berbicara orang yang bertaubat dari kemunafikan, orang yang berbuat islah, orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengikhlaskan amalan mereka kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa mereka adalah bersama-sama orang-orang mukmin, orang-orang bertaubat dari kemunafikan ini bersama-sama orang-orang mukmin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Allah akan memberikan kepada orang mukmin, yakni tidak hanya mengatakan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bertaubat tadi, tidak hanya membatasi pada orang yang bertaubat tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya mengumumkan, memperumum objeknya. Objeknya adalah kaum mukminin seluruhnya. Sehingga itulah yang terjadi ya ini berarti sedang berbicara sesuatu yang khusus, yaitu orang yang bertaubat dari kemunafikan. Tapi ketika mau menghukumi, mau menyebutkan tentang pahala yang besar untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum tersebut secara umum, karena memang hukum tersebut berlaku secara umum, tidak hanya bagi orang yang bertaubat dari kemunafikan, akan tapi juga bagi orang mukmin selainnya, begitu ya. Liyashmalahum wa ghairahum min kulli mu'min wa li'alla yudhanna ikhtisasul hukmi bihim. Ya, supaya hukum umum ini mencakup mereka, orang yang bertaubat dari kemunafikan tersebut, dan orang-orang selain mereka, min kulli mu'min, dari setiap yang beriman, dari setiap orang yang beriman, yakni setiap orang beriman juga berhak mendapatkan pahala yang besar ini. Wa li'alla yudhanna ikhtisasul hukmi bihim, dan supaya menghindari pemikiran bahwa pahala yang besar ini hanya khusus bagi orang yang bertaubat dari kemunafikan. Jadi nggak perlu taubat, nggak perlu munafik dulu baru taubat, gitu maksudnya. Tidak perlu munafik dulu baru taubat untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena pahala yang besar ini tidak hanya untuk mereka, kan, tapi juga untuk seluruh kaum mukminin. Walamma qala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka hendak memisahkan keimanan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya. Kemudian lanjutannya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Sehingga kemudian mereka berkata, kami beriman kepada sebagian rasul, tapi kami kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan juga mereka itu ingin mencari jalan di antara di antara hal tersebut, yakni jalan di antara iman dan kekufuran. Karena beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, kemudian mereka itu berarti mereka mencari jalan di antara keimanan dan kekufuran. Karena kalau beriman, iman kepada seluruh rasul. Kalau kufur, itu berarti kufur kepada satu saja, kufur kepada rasul itu sudah cukup untuk menjatuhkannya kepada kekufuran. Satu saja yang dia kufuri. Nah, ini menggabungkan
dia kufur kepada tidak hanya satu, sebagian Rasul, ya, itu bisa mencakup satu saja begitu kan. Mengimani seluruh Rasul kecuali Nabi Muhammad. Itu berarti satu saja, tapi itu sudah kufur. Mengimani Nabi Muhammad tapi kufur kepada Nabi Isa, yakni tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Ini juga kekufuran. Walaupun dia mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka dia mengimani, dia kufur kepada sebagian Nabi, sebagian Rasul. Tapi kemudian dia mengimani sebagian Rasul. Maka ini ya seolah-olah mengambil jalan di antara dua jalan, yaitu iman dan kufur. Orang yang berusaha mengambil jalan di antara dua jalan ini sebenarnya dia juga telah menempuh jalan kekufuran. Ya. Itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul kafiruna haqqo." Orang yang mengambil jalan di tengah-tengah tersebut, pada hakikatnya dia adalah mengambil jalan kekufuran itu sendiri. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang-orang kafir yang nyata. Wa atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami persiapkan kepada orang-orang kafir ya azab yang menghinakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala lam yakul wa atadna lahum. Allah tidak berfirman kami persiapkan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada sebagian rasul, kufur kepada sebagian rasul yang lain. Akan tapi Allah tidak berfirman demikian. Allah berfirman wa'adna lil kafirin. Diperumum. Jadi khitabnya diperumum kepada seluruh orang kafir. Karena memang ini hukuman yang menghinakan, azab yang menghinakan berlaku juga kepada orang kafir yang murni kufur kepada semua, gitu ya. Kufur kepada salah satu nabi, netral terhadap para nabi dan rasul yang lain, netral. Ini tidak mau beriman, tidak mau kufur. Nah, itu juga kekufuran. Atau kufur kepada seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali. Itu jelas adalah kekufuran. Maka ya hukuman ini, ya hukum keputusan bahwa mereka akan dikenakan azab yang menghinakan tidak hanya kepada orang yang kondisinya beriman kepada sebagian rasul, kufur kepada sebagian rasul yang lain. Jadi nggak perlu ditanya bagaimana kalau kufur kepada semuanya, kan nggak disebut di ayat ini. Kufur kepada semua nabi dan rasul nggak disebut di ayat ini. Kita katakan ya setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Kami persiapkan kepada seluruh orang kafir azab yang menghinakan. Lil hikmatil ladzii dzakarnaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-kafirin di sini, tidak menyebutkan lahum tapi menyebutkan lil kafirin. Ini memiliki hikmah yang telah disebutkan tadi, yang telah kami sebutkan tadi. Wa mithluhu qulillahu yunajjikum minha. Qulillahu yunajjikum minha, katakanlah Allah menyelamatkan engkau dari kondisi tersebut. Ai hadhil hala allati waqa'a as-siyaqu li ajliha, dari kondisi yang sedang dibahas tersebut. Wa min kulli karbin, dan dari segala musibah. Jadi supaya tidak dipahami bahwa Allah itu cuma bisa menyelamatkan dari kondisi ini saja, akan tapi tidak menyelamatkan pada kondisi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala musibah. Ya. Maka itulah mengapa kemudian diperumum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan wa hadhihi aidan taqa'u katsiran fi maqamil izhar fi mawdi'il idmar. Kaidah ini juga terjadi pada juga banyak terjadi pada maqamil izhar fi mawdi'il idmar. yakni sesuatu yang itu harusnya tidak disebutkan secara zahir, akan tapi Allah zahirkan. Lianna Allah Ta'ala ahyanan yuzhiru fi mawdi'id dhamir liyufidal hukma bil umum. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang memunculkan, menzahirkan sesuatu yang itu harusnya tidak dizahirkan gitu ya. Liyufidal hukma bil umum. Agar hal tersebut menunjukkan kepada keumuman dari hukum tersebut. Fal ayatul lati dzakara al muallif wadihah. Maka ayat-ayat yang telah disebutkan oleh penulis semuanya jelas. Ayat-ayat tersebut jelas, ya, bisa dipahami kaitannya dengan kaidah ini. Qala Allah Ta'ala illal ladzina amanu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alam ini mungkin kesalahan ya, harusnya langsung sini. Illal ladzina tabu aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin qala wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Ini ayat yang telah kita bahas tadi ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yu'tillahul mu'minin. Tidak yu'tihimullah gitu ya. Allah tidak menyebutkan wa sawfa yu'tihimullahu ajran azima, tidak demikian. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas objeknya wa sawfa yu'tillahul mu'minin. Disebutkan secara jelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertegas bahwa hukum ini hukum umum, tidak hanya kepada orang yang bertaubat dari kemunafikan, tapi kepada orang mukmin seluruhnya. Lau qala wa sawfa yu'tihim latawahhama wahimun anna hadzal ajral azim li haula'i faqat. Kalau misalkan Allah berfirman wa sawfa yu'tihim wa sawfa yu'tihimullahu ajran azima. Ya, Allah akan berikan kepada mereka menggunakan kata mereka. Maka la tawahhama wahimun. Orang akan memiliki waham, orang akan memiliki pemahaman tapi pemahaman yang salah gitu ya. Bahwa pahala yang besar ini hanyalah untuk mereka, orang yang bertobat dari kemunafikan saja. Walakinnahu qala wa sawfa yu'tillahul mu'minin, akan tapi Allah berfirman, Allah akan memberikan kepada kaum mukminin ajran azima. Fa azhara fi mawdi'il litmar, maka Allah memunculkan, menzahirkan padahal ini cukup untuk tidak dizahirkan, yakni dengan menggunakan dhamir yu'tihimullah. Tapi Allah zahirkan sehingga tidak menggunakan dhamir, sehingga kemudian ayatnya menjadi wa sawfa yu'tillahul mu'minina. Wa faidatuhu annal hukma amun lahum wa li ghairihim. Faidahnya adalah bahwa hukum ini umum, mencakup mereka dan mencakup selain mereka. Wa hunaka faidatun ukhra, dan di sana ada faidah yang lain, anna hadzal ajra sabata min ajlil iman. Faidah yang lain adalah bahwa pahala yang besar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan. Fa kullu mu'minin wa illam yasbaq lahu nifaq fa innallaha ta'ala yu'tihi ajran azima. Maka setiap mukmin walaupun dia tidak mengerjakan kemunafikan terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Wal muhim anna hadhil qa'idah kama qala Syekh rahimahullah qa'idatun muhimmatun jidda. Ya, poin pentingnya adalah kaidah ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ini adalah kaidah yang sangat penting. Wa hiya anna Allah ta'ala yahkumu bi hukmin 'am, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan hukum umum, yashmalu ma siqa min ajlihi wa ma lam yuzkar. Mencakup ya sesuatu yang memang disebutkan di konteks ayat tersebut dan mencakup sesuatu yang tidak disebutkan. Sesuatu yang lebih umum, tidak disebutkan dalam konteks, tapi hukum ini umum juga mencakup hal-hal yang tidak disebutkan tersebut. Orang-orang yang tidak disebutkan tersebut atau hal-hal yang tidak disebutkan tersebut. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa hukum ini umum, tidak boleh kita pahami hukum ini hanya khusus pada konteks ini. Ya, maka wahada min bada'il Qur'an, ini di antara hal-hal yang menakjubkan dari Al-Qur'an, ini di antara hal-hal yang yakni yang sangat dalam maknanya dari Al-Qur'an. Min bada'il Qur'an wa jam'ihi wa annahu min jawami'il kalim. Di antara juga yakni bagaimana Al-Qur'an itu bisa menggabungkan banyak makna dalam lafaz yang ringkas. Ya, jadi cuma dari pemilihan penyebutan kata al-mu'minin secara zahir di sini, ini bisa banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Demikian pula di sini tidak disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, disebutkannya secara zahir lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini untuk menekankan bahwa yang memberikan pahala yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini tidak disebutkan, misalkan. Kemudian misalkan wa sawfa yu'tihim ajran azima. Sudah dipahami bahwa yang memberikan pahala tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ya Allah hendak mempertegas, menekankan bahwa yang memberikan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, carilah pahala dari Allah, carilah balasan dari Allah. Itu diantara faidah dari dizahirkannya lafaz jalalah Allah di sini. Wa sawfa yu'tillahul mu'mini. Jadi yang dizahirkan di ayat bagian ayat ini adalah selain kata al-mu'minin tapi juga lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu min jawami'il kalim, ya ini maksud jawami'il kalim adalah ya menyampaikan makna yang banyak dan dalam lafaz yang ringkas. Ini contoh dari jawami'ul kalim dari Al-Qur'anul Karim. Baik, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini ya. Sebenarnya kaidah berikutnya cuma 2 halaman juga ya kalau tidak salah. 6, 2 halaman juga, tapi insya Allah kita bahas saja di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.